Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita kan telah membahas mengenai salah satu operasi himpunan, yaitu irisan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai gabungan, komplement, dan selisih. Ada 3 pembahasan utama. Yang pertama akan kita bahas adalah mengenai gabungan himpunan. Baik, langsung saja kita ke pengertiannya. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya dituliskan satu kali. Gabungan dua himpunan dapat dinotasikan A gabung B sama dengan X, di mana X anggota A atau X itu anggota B. Jadi bedanya irisan dengan gabungan, kalau kita lihat dari gambar diagramnya ini, kalau irisan artinya ada anggota yang sama di kedua himpunan, maka itu irisannya. Kalau gabungan, tinggal kita gabungkan semua himpunan A dan semua himpunan B. Kalau dia punya anggotanya sama, maka anggotanya itu cukup dituliskan satu kali. Misalkan himpunan A itu ada anggotanya 2. Kemudian pada himpunan B, 2 adalah anggota juga pada himpunan B, maka cukup dituliskan satu kali. Seperti ilustrasinya seperti pada gambar. Kemudian kita langsung ke contoh. Nah, contoh pertama, di sini diketahui himpunan A itu X, di mana X-nya kurang dari 5 lebih dari 0 untuk X bilangan bulat, dan himpunan B X, di mana X untuk X kurang dari 8 dan lebih dari 0, X itu anggota bilangan prima. Tentukanlah anggota dari A gabungan B. Untuk menjawabnya, yang langkah pertama kita daftarkan dulu anggotanya. Anggota A, tadi kan X-nya itu kurang dari 5 dan lebih dari 0, X bilangan bulat. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Kemudian himpunan B, X-nya kurang dari 8 dan lebih dari 0, anggota bilangan prima. Maka anggotanya adalah 2, 3, 5, 7. Nah, berdasarkan pengertian, kan gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B. Maka anggota A gabungan himpunan A digabung dengan himpunan B, tinggal kita susun saja. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 7. Tinggal kita gabungkan semua anggota himpunan A dan B. Nah, namun kalau kalian lihat di kotak berwarna kuning ini ada anggota yang sama, yaitu 2. 2 ini dia anggota A dan dia anggota B. Kemudian 3 juga 2, yaitu dia anggota A dan anggota B. Nah, anggota yang sama itu dituliskan sekali saja, sehingga gabungannya dapat ditulis 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, ini gabungannya. Anggota yang sama ini juga maksudnya irisan. Kan A dan B ini irisannya atau anggota yang sama di kedua himpunan, yaitu 2 dan 3. Cukup dituliskan satu kali saja. Nah, ini contoh dari gabungan. Kemudian kita lanjut ke contoh 2. Nah, di sini ada soal cerita. Dalam remaja di desa makmur, setelah dilakukan survei terhadap kegemaran olahraganya, diperolehkan data sebagai berikut. 13 orang gemar renang, 17 orang gemar basket, 16 orang gemar catur, 8 orang gemar renang dan basket, 5 orang gemar renang dan catur, 7 orang gemar basket dan catur, 3 orang gemar ketiganya, serta 2 orang tidak gemar ketiganya. Nah, pertanyaannya, banyaknya seluruh remaja di desa makmur. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada 3 himpunan sebenarnya. Himpunan remaja yang menyukai renang, kemudian basket, dan catur. Oke, bagaimana penyelesaiannya? Nah, mari kita lihat. Nah, yang pertama, karena tadi mengenai 3 himpunan dan dia punya irisan, maka gambar sketsa awal dari himpunannya itu seperti ini. Ada 3 lingkaran, kemudian kita bikin permisalan dulu. Misalkan himpunan A itu menunjukkan remaja yang gemar renang, himpunan B itu basket,
C itu untuk catur. Nah, kemudian, di sini perhatikan, dalam menggambar diagram Venn, tulis isinya irisannya terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan di soal, irisannya itu artinya adalah olahraga yang digemari oleh remaja. Jadi remajanya itu menggemari ketiga olahraga ini. Dia menggemari renang, basket, dan catur. Kalau di soal tadi yang digemarinya ada 3, maka kita lihat irisan dari A, B, C ini, irisan ketiganya ini ada di tengah yang kecil ini. Maka yang pertama kita tulis adalah 3 di tengah. Nah, kalau sudah dapat, kita kemudian lihat lagi irisan dari A, irisan B, atau remaja yang menyukai renang dan basket. Di soal itu, remaja yang menyukai renang dan basket itu ada 8 orang. Namun, ini kan irisan A dan B ini seperti ini kan. Nah, ini daerahnya. Namun daerahnya ini kan sudah kita tulis 3. 3 tadi kan irisan dari ketiganya. Nah, maka yang diketahui di soal 8 itu dikurang dengan 3, 5. Maka ditulislah 5 di situ. Kemudian kita lihat lagi A irisan C. A irisan C wilayahnya ini. A irisan C artinya remaja menyukai renang dan catur. Di soal diketahui remaja menyukai renang dan catur itu ada 5 orang. Nah, 3 tadi sudah kita tuliskan, maka dikurangkan. 5 kurang 3, 2. Kemudian B irisan C, remaja yang menyukai basket dan catur. Di soal diketahui ada 7 orang. Karena kita tuliskan irisan ketiganya sudah ada 3, maka dikurangkan 7 kurang 3 dapat 4. Nah, setelah kita tulis irisannya, maka kita tulis lagi yang tidak gemar ketiganya. Kalau tidak gemar ketiganya, maka dia berada di luar. Nah, di luar himpunan 2 orang. Nah, kalau sudah, tinggal kita mencari anggota A, B, dan C saja. Nah, dalam mencari anggota A, tinggal dikurangkan dengan yang sudah diketahui. Nah, di soal, itu anggota A atau remaja yang menyukai renang ada 13 orang. Kita kurangkan dengan yang di lingkaran A ini sudah ada berapa angka? Di lingkaran A ya ada angka 5, 3, 2. Jumlahkan 5 tambah 3 tambah 2, kemudian 13 tadi dikurangkan dengan hasilnya. Nah, 13 dikurang 10 sama dengan 3. Nah, maka di situ ditulis 3. Sama caranya dengan menentukan anggota B dan C. B tadi yang menyukai basket. Yang menyukai basket ada 17 orang. Tinggal kita kurangkan dengan angka yang ada dalam lingkaran B. 5 tambah 3 tambah 4. Hasilnya 17 dikurang dengan 12, 5. Nah, kemudian himpunan C, remaja yang menyukai catur, di soal itu ada 16 orang. Kita kurangkan dengan yang ada di lingkaran C. 2 tambah 3 tambah 4. 16 dikurang dengan 9, sama dengan 7. Nah, kalau sudah, karena yang ditanyakan adalah jumlah seluruh remaja yang ada di desa makmur, maka banyak seluruh remaja di desa makmur adalah penjumlahan seluruh anggota yang ada pada semesta. Tinggal kalian jumlahkan aja semua angka-angka ini. 3 tambah 5 tambah 3, kemudian tambah 2, tambah 5, tambah 4, tambah 7, tambah 2. Ini tetap dihitung ya, karena semesta yang ada di kotak ini. Jadi walaupun dia berada di luar himpunan juga tetap dihitung. Nah, jumlahnya ada 31 orang. Nah, ini contoh gabungan penerapan gabungan sekaligus irisan ya pada soal cerita. Nah, kemudian ini gabungannya. Jadi NS ini nantinya dicari seluruh remajanya. Oke, nah tadi materi mengenai gabungan himpunan. Cukup sederhana ya materinya. Sekarang kita lanjut lagi ke materi selanjutnya mengenai komplemen himpunan. Baik, kita lihat pengertiannya dulu. Komplemen himpunan A adalah himpunan semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Notasinya A pangkat C atau A komplemen disebutnya. Notasi pembentuk himpunannya A komplemen, yaitu X di mana X itu anggota semesta tetapi X bukan anggota A. Jadi sederhananya komplemen himpunan itu adalah yang bukan anggota A tapi dia anggota semesta. Jadi kalau misalkan di sini ada ilustrasinya, di sini ada himpunan A, maka A komplemen itu adalah seluruh anggota yang berada di luar lingkaran A, di luar. Makanya A komplemen itu diletakkan di luar sini. Nah, jadi A komplemen itu dia bukan anggota A, tapi dia anggota semesta. Nah, kita lanjut ke contoh supaya lebih jelasnya.
Sini ada contoh satu. Contoh satu ini diketahui S itu semesta ya. Semestanya itu bilangan asli yang kurang dari 10. Kemudian himpunan P itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Q 5, 6, 7, 8. Tentukan hasil dari P komplement. Nah, komplement P atau P komplement artinya himpunan yang bukan anggota dari P, tapi dia anggota semesta. Nah, jadi kalau P komplement itu dia pasti bukan anggota P, tapi anggota semesta. Nah, jika digambarkan dengan diagram Venn sebagai berikut. Nah, yang lebih mudahnya kita gambarkan dulu. Nah, himpunan P karena dia beririsan, maka kita potong dulu irisannya, kemudian kita gambar, kita tulis dulu irisannya. Dia beririsan dengan 5 dan 6, maka 5, 6 ditulis di tengah. Kemudian anggota P kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena 5, 6 telah ditulis, maka tinggal sisanya 1, 2, 3, 4. Kemudian Q, 5, 6-nya sudah, kemudian tinggal 7, 8, 9. 7, 8, 9. P komplement artinya bukan anggota P. Anggota P yang mana? Anggota P kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka yang bukan anggota P berapa? 7, 8, 9. Nah, itu P komplement namanya. Nah, sederhana kan? Intinya kalau P komplement berarti dia bukan anggota P. Nah, kalau Q komplement berarti bukan anggota Q. Nah, seperti itu. Kemudian, nah, ini contoh 2 ini adalah gabungan dari soal gabungan dengan soal komplement disatukan. Nah, jadi diketahui dulu S-nya itu sama ya, bilangan asli kurang dari 10. Kemudian P-nya itu 1, 2, 3, Q-nya 3, 5, 6, 7. Tentukan hasil dari P gabungan Q kemudian komplement. Artinya komplement dari P gabungan Q. Nah, bagaimana caranya? Jadi langkah pertama itu kita harus cari dulu P gabungan Q. Karena tadi materinya sudah ya, P gabungan Q. P itu kan 1, 2, 3. Kemudian Q 3, 5, 6, 7. Tinggal kita gabungkan. 1, 2, 3, 5, 6, 7 anggotanya. 3 kan ada di P dan Q. Kita cukup tulis sekali saja. Kalau sudah dapat anggota dari P gabungan Q, nah komplementnya artinya himpunan yang bukan anggota P gabungan Q dari anggota semesta. Nah, coba kita lihat. Kita tuliskan dulu dalam bentuk diagram. P itu anggotanya 1, 2, 3, Q itu 3, 5, 7, 6. Dengan 3 adalah irisan P dan Q. Kalau gabungan artinya dia mencakup seluruhnya ya dalam himpunan ini. Kan gabungannya 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 4, 8, 9 ini bukan termasuk himpunan P dan Q, tapi dia termasuk bilangan asli yang kurang dari 10. Maka 4, 8, 9 diletakkan di luar dari P gabungan Q. Karena P gabungan Q itu dicari komplementnya, maka yang bukan anggota P gabungan Q yaitu 4, 8, 9. Nah, itulah yang disebut dengan komplementnya. Oke. Nah, itu tadi materi komplement. Sekarang kita lanjut lagi ke materi selisih himpunan. Oke, nah pertama kita bahas tentang pengertiannya dulu. Selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah jumlah seluruh anggota A yang bukan anggota B. Nah, selisih himpunan A dan B itu notasinya ditulis A selisih B atau A kurang B. Selisih himpunan A dan B dapat dinyatakan dalam himpunan diagram Venn berikut. Jadi kalau A selisih B atau simbolnya ini A kurang B, artinya dia himpunannya A saja. Anggota A saja, bukan anggota B, tidak termasuk irisannya. Makanya diilustrasikan, ini kalau yang daerah arsir ini, itu hasil dari A kurang B. Kalau B kurang A, berarti yang sebelah sini. Nah, jadi A kurang B itu dia anggota A, tapi anggota A saja, bukan anggota B. Jadi irisannya tidak termasuk dalam A kurang B ini. Lebih jelasnya, kita masuk ke contoh. Nah, perhatikan di sini ada contohnya. Perhatikan diagram Venn berikut. Nah, hasil dari A kurang B adalah, nah, kalau dari diagram Venn ini kita lihat himpunan A dan B itu dia beririsan. Irisannya itu si C. Himpunan A itu A, B, C, kemudian himpunan B anggotanya D, C, E, F. Dengan yang berada di luar himpunan atau di semesta ada G, H, H. Yang dicarikan A kurang B. Nah, selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah jumlah seluruh anggota A bukan anggota B. Jika dilihat dari diagram ini, anggota A itu kan A, B, C. Namun C ini kan irisan, artinya C ini dia juga anggota B. Maka hasil dari A kurang B itu atau A selisih B itu cuma AB saja. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan dengan
gambar sebelumnya ini. Nah, A selisih B kan anggotanya cuma ini yang diarsir, yang irisan bukan termasuk kan? Nah, sama saja dengan contoh soal ini. A selisih B artinya dia anggota A saja, sedangkan C ini dia juga anggota A tapi dia juga anggota B, ada di 2 himpunan. Nah, kalau selisih itu syaratnya cuma ada di 1 himpunan. A dan B kan cuma anggota A, tidak ada anggota B. Nah, makanya selisih A kurang B itu AB. Nah, kemudian bagaimana kalau B selisih A atau B kurang A? Berarti anggota B saja. Anggota B saja berapa? Siapa? D, E, F. Nah, itu jawabannya kalau B kurang A. Kalau A kurang B, AB saja. Nah, sekian penjelasan singkat dari saya ya mengenai operasi himpunan tadi ada gabungan, komplement, dan selisih. Semoga apa yang saya jelaskan mudah dipahami. Kalau misalkan ada yang tanyakan silahkan hubungi saya. Insya Allah nanti dijawab pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.